Saya tidak tahu, saya tidak. Terima kasih. Rezim Iran mundur ketakutan setelah melancarkan serangan yang berakhir buruk di Arab Saudi. Iran kembali mengarahkan rudalnya ke sebuah wilayah yang menampung pasukan Amerika dan mencoba menggambarkan tindakan itu sebagai unjuk kekuatan. Namun, dini hari tanggal 18 Juli 2026 berakhir tanpa hasil militer yang terbukti. Seorang pejabat Amerika Serikat melaporkan bahwa rudal balistik Iran telah diluncurkan ke sebuah pangkalan Amerika di wilayah Arab Saudi. Tak lama sebelumnya, pertahanan sipil Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan bahaya untuk Al-Qarj dan Yanbu. Setelah itu, pihak berwenang mengumumkan bahwa bahaya telah berlalu tanpa mengungkapkan adanya dampak, korban, atau kerusakan. Al-Qarj menjadi lokasi pangkalan udara Pangeran Sultan, sebuah fasilitas penting untuk pesawat, pengawasan, pertahanan udara, dan dukungan terhadap operasi Amerika Serikat di wilayah tersebut. Rezim Iran telah mencoba menyerang simbol kemitraan tersebut, namun terjebak dalam kebisuannya sendiri dan tidak mengubah sedikitpun ofensif Amerika. Hingga saat ini, baik Kementerian Pertahanan Arab Saudi maupun Komando Pusat Amerika Serikat belum memberikan rincian publik mengenai kemungkinan kerusakan. Disitulah serangan itu menjadi bencana. Teheran membuka satu front lagi, membawa perang ke dalam Arab Saudi, dan memberikan Riyadh alasan yang lebih besar lagi untuk memperkuat pertahanannya bersama Amerika Serikat. Bicara soal itu, ada kereta cepat. Serangan itu terjadi setelah 7 malam berturut-turut serangan Amerika terhadap struktur militer Iran. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka telah menyerang pos pengawasan, gudang senjata bawah tanah, struktur logistik, dan kemampuan maritim. Semakin Teheran mencoba menyebarkan konflik, semakin banyak negara teluk yang mulai menganggap rezim tersebut sebagai ancaman langsung. Target Arab Saudi memiliki bobot militer yang sangat besar. Pangkalan udara Pangeran Sultan terletak di Al-Qarj, di selatan Riyadh, dan menampung pasukan serta pesawat Amerika yang digunakan untuk pengawasan, pengisian bahan bakar, dan pertahanan regional. Menyerang fasilitas ini berarti sekaligus menyerang kehadiran Amerika Serikat dan kedaulatan Arab Saudi. Masalah bagi Iran adalah serangan yang dilaporkan itu tidak menghentikan kampanye Amerika. Arab Saudi mengeluarkan peringatan, mengaktifkan protokol mereka, lalu mengumumkan bahwa bahaya telah berlalu. Tanpa puing-puing yang dikonfirmasi di dalam pangkalan, tanpa pesawat yang hancur, dan tanpa laporan korban jiwa, rezim itu hanya menyisakan ancaman belaka. Ini bukanlah upaya pertama Iran terhadap fasilitas yang sama. Pada bulan Maret 2026, serangan dengan rudal dan drone melukai 12 tentara Amerika. 2 diantaranya terluka parah dan merusak pesawat pengisian bahan bakar di pangkalan Pangeran Sultan. Kejadian itu membuktikan bahwa fasilitas tersebut rentan dan membuat Amerika Serikat serta Arab Saudi meningkatkan perlindungan, penyebaran pesawat, dan kesiapsiagaan. Sekarang, saat mencoba mengulangi aksi tersebut, terima kasih. Menjelaskan mengapa setiap peringatan di Al-Khas ditangani dengan segera dan mengapa tidak adanya hasil yang dikonfirmasi menjadi beban bagi propaganda Iran. Rezimen meluncurkan ancaman baru karena sedang menghadapi tekanan yang meningkat di selatan Iran. Serangan Amerika Serikat menghantam jembatan, jalur, fasilitas energi, kawasan pelabuhan, dan struktur pengawasan di dekat Bandar Abbas, Chabahar, dan Selat Hormuz. Teheran khawatir kehilangan kebebasan bergerak di pesisir, kemampuan untuk memantau dari Bandar Abbas, Sabah, dan Selat Hormuz.
dan kendali atas jalur yang digunakan oleh Garda Revolusi. Alih-alih mencegah serangan dari sumbernya, rezim mencoba membuat negara-negara yang menampung pasukan Amerika membayar harganya. Pilihan ini mengubah negara tetangga menjadi target dan memperluas isolasi Iran. Eskalasi ini meningkatkan kemarahan di Teluk dan mengurangi ruang bagi pemerintah regional manapun untuk memperlakukan Iran sebagai mitra yang dapat dipercaya. Pola ini terus terulang. Teheran mengumumkan kehancuran besar, mengeluarkan pernyataan keras dan menyisakan celah tentang apa yang sebenarnya terkena. Amerika Serikat terus melakukan serangan. Blokade laut terus berlanjut dan pasukan Amerika tetap tersebar di seluruh wilayah. Data pelatsakan publik menunjukkan 6 pesawat tanker Angkatan Udara Amerika Serikat berada di atas wilayah Teluk, beroperasi di timur Arab Saudi. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai semua tujuan dari misi-misi tersebut. Namun, kombinasi ini menunjukkan sebuah struktur untuk mendukung pesawat tempur dalam waktu yang lebih lama, memantau peluncuran, dan mengordinasikan kemungkinan respons. Pesawat tanker memungkinkan pesawat lain tetap terbang tanpa harus segera kembali ke pangkalan untuk mengisi bahan bakar. Ini menunjukkan bahwa Arab Saudi sedang memperkuat pengawasan dan kemampuan respons tepat ketika rezim Iran mencoba mengubah peluncuran yang hasilnya tidak pasti menjadi sebuah demonstrasi. Mengubah peluncuran yang hasilnya tidak pasti menjadi demonstrasi kekuatan. Langkah ini juga menunjukkan risiko yang tidak bisa diabaikan oleh Teheran. Arab Saudi memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan Pakistan yang ditandatangani pada 17 September 2025. Dokumen tersebut menetapkan bahwa serangan terhadap salah satu dari kedua negara tersebut akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya. Redaksi yang dirilis menyebutkan kerjasama yang luas melibatkan semua sarana militer. Kemungkinan perlindungan nuklir mulai dibahas karena Pakistan memiliki senjata nuklir. Dan Menteri Pertahanannya menyatakan setelah penandatanganan bahwa kemampuan tersebut dapat disediakan untuk Arab Saudi. Iran tidak tahu seberapa jauh Islamabad akan bersedia melangkah jika serangan berulang kali membuat kota, pangkalan, atau fasilitas Saudi berada dalam risiko ekstrim. Fakta tersebut sudah keluar dari ranah teoretis. Pakistan menempatkan personel militer dan pesawat di Arab Saudi dan mulai menghadapi tekanan yang meningkat setelah kelompok Houthi kembali melancarkan serangan ke wilayah Saudi. Pihak berwenang Pakistan menyatakan bahwa setiap agresi terhadap kerajaan juga akan dianggap sebagai agresi terhadap Pakistan. Islamabad masih berusaha mempertahankan peran diplomatiknya dan menghindari keterlibatan langsung dalam perang, namun telah menegaskan bahwa mereka akan memenuhi permintaan Riyadh jika dukungan militer diminta sesuai dengan ketentuan aliansi. Serangan Houthi terhadap Bandara Aba telah memecah ketenangan relatif selama bertahun-tahun di perbatasan Arab Saudi. Rudal tersebut berhasil dicegat dan tidak ada korban jiwa yang dikonfirmasi. Namun serangan ini menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran dapat mencoba menekan Riyadh tanpa Teheran harus menanggung seluruh biaya eskalasi sendirian. Sekarang, dengan laporan tentang rudal Iran yang diluncurkan ke pangkalan Amerika di dalam Arab Saudi, jarak antara serangan tidak langsung dan konfrontasi langsung menjadi semakin tipis. Masuknya Pakistan akan sepenuhnya mengubah skala krisis ini. Islamabad memiliki salah satu angkatan darat permanen terbesar di dunia, angkatan udara yang siap tempur dan kemampuan nuklir. Hal ini akan menempatkan rezim Iran menghadapi aliansi yang terdiri dari Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Pakistan, serta negara-negara Teluk lainnya yang sudah memperkuat pertahanan mereka. Teheran membuka kemungkinan ini dengan membawa misil-misilnya ke wilayah Arab Saudi tanpa menunjukkan pencapaian militer yang sebanding dengan resiko yang ditimbulkan. Rezim tersebut mencoba menakut-nakuti Riyadh, tetapi justru memicu respons udara yang langsung, semakin mendekatkan Arab Saudi dan Amerika, serta membawa perjanjian Pakistan ke pusat perang. Pakistan menegaskan kembali kewajibannya kepada Riyadh. Rezim Iran beralih ke pernyataan resmi setelah menciptakan ancaman yang bisa memanggil tentara besar lain ke dalam perang.
Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang berfokus untuk memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.